2026, di mana pesertanya terdiri dari organisasi yang bersifat keagamaan seperti Jembatan, Islam dan Pulau Sumatera dan lain-lain. Selain itu juga turut hadir para pimpinan pelajar-pelajar Indonesia. PPPI kemudian mempersai dilaksanakannya Kongres Pemuda. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung berbeda yang dibagi dalam 3 tahapan. Sabtu 27 Oktober 1928 dilaksanakan di gedung Katolik Jenderal Bond Lapangan Banteng. Saat itu Subondo berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Kemudian Ahmad Yani menyatakan ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Bioskop membahas masalah pendidikan. Sebelum kongres itu didengarkan lagu Indonesia Raya karya oleh Sultan Harapan tersebut disambut dengan sangat meriah oleh masyarakat. Udah? Linknya udah dipakein, Pak. Dua aja, pendahuluan 10 menit. 1 mengucapkan salam. 2 sebelum proses pembelajaran dimulai, memerintahkan ketua kelas untuk memimpin doa pertama. Bapak itu mah, ya. Mengambil menyapa dan Lanjut. 3. Guru dapat bertanya kepada siswa sebelumnya yang pernah mendengar kultur apologi. Nggak apa-apa, biarin. Lewat aja. Dan nggak bakalan semua, Bapak nggak bakalan semua ditanyain. Ya, 4. Guru dapat menanyakan kepada siswa tentang organisasi pergerakan kemudaan seperti Sekarang Pemuda Indonesia dan Perhimpunan Pelajaran Indonesia. 5. Guru dapat menanyakan kepada siswa siapa W.M. Supratman. Udah, halah itu mah. Yuk. Kegiatan inti. Sok, langsung. 60 menit apa? Apa we? Pangambil kan? Lo kapulah. Boleh, sok. Pangayakan itu makan standby 1. Ya, yang dari ini ya. Iya. Ini mah dikala ada pergerakan yang menarik, ambil. Cara mengarahkan siswa untuk menyaksikan beberapa video tentang Sumpah Pemuda. 2. Siswa kita melakukan diskusi seputar Sumpah Pemuda yang disebut RKPD. Kan mulai. Belum, baru biar tahu. Di mana tempat Emang harus diarahkan dulu. Siapa itu Jong Saka, Jong Ambon, Jong Nama negara aneh tadi mah Jong aneh bisa. Batak, Jong Sumatera Bot, Jong Islamiyah. Disuruh nonton muncul. Iya mah. Kenapa para pemuda itu merasa penting untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda? Halo. Siapa yang pemuda di daerah sekarang?
Nama tradisi dari sebuah daerah tersebut nanti relevan. Setelah itu, kita mewakili kelompok untuk mempresentasikan dan dinyatakan kembali isi dari video yang telah sama-sama disaksikan. Selanjutnya, siswa yang lain bisa memberi tanggapan atas pemaparan siswa tadi. 1. Siswa didampingi guru membuat kesimpulan atas pelajaran hari ini. 2. Guru memberikan apresiasi, respon ataupun klarifikasi dari diskusi yang dilakukan oleh siswa. 3. Guru minta siswa mempelajari di rumah sebab sejarah lahirnya kebangkitan kita nasional dan pemuda pembelajaran berikutnya. 4. Guru menunjukkan salah satu siswa untuk membimbing doa penutup. 5. Guru membuat catatan siswa dari aspek keterampilan dan keterampilan atas pertemuan ini. Oke, sebentar ya. Oh, beres ya? Ya tuh kudu di dia. Ya beli pada pakai enakan dipegang. Murah tuh izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Untuk memulai belajar kita, silakan Ketua kelas Kang Fajri untuk menyiapkan berdoa biar lebih bermanfaat ya. Silakan Ketua kelas. Baca dulu siap-siap sebelum belajar berdoa mulai. Doa selesai. Bersalam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali walaupun dalam suasana mungkin hari ini agak sedikit siang. Dalam keadaan capek gimana pun kita lanjut untuk belajar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nggak ada, pasti nggak ada orangnya ya. Alhamdulillah masuk semua. Hari ini materi yang akan kita pelajari seperti biasa PPKN ya. Hai. Halo. Hai. Alhamdulillah ya. Untuk hari ini materi yang akan kita bahas ya. Yang akan kita bahas di sini ada tujuan dari pembelajaran hari ini ya, supaya kita tidak jauh, tidak bisa kemana ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya, pertama peserta didik dapat menganalisis sejarah kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Nanti akan kita pelajari di sini ya. Kita analisis bersama. Yang kedua, melalui diskusi nanti kelompok peserta didik mampu merangkum sejarah kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda ya. Yang ketiga, mendiskusikan untuk
Yang ketiga, mampu menyimpulkan hasil dari nonton video nanti yang akan kita bahas. Sebenarnya video bisa diambil dari link Google ya, ada di sana linknya. Tapi karena kita di kelas, kita nonton bareng aja kayak nobar ya. Dan terakhir itu adalah mempresentasikan. Ya, nanti kalian catat, kalian diskusikan, dan silahkan nanti tiap kelompok mewakili satu ya, nanti akan dibahas ya. Oke, itu tujuan pembelajaran dari kita untuk hari ini. Dan silahkan, kalau nggak salah kelas ini ada ianya khusus untuk PKN ya. Silahkan Teh Mei untuk biar lebih semangat lagi ya. Teh Meida boleh silahkan. Semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Tetap semangat, Terima kasih. Itu walaupun sedikit ya, yang penting membangkitkan semangat kalian. Sebelum kita lanjut, ada yang pernah ke Jakarta? Pernah? Kemana? Hah? Pernah ke Jakarta? Pernah nginjak Monas? Wah, hebat nginjak Monas ya. Pernah ke gedung Sumpah Pemuda? Museum? PR nih. PR. Silahkan nanti sudah ditur ya, itu PR nanti. Oh, gini. Kenapa Bapak nanya itu? Karena yang akan kita bahas di sini adalah sejarahnya perjuangan Sumpah Pemuda. Jadi titik tolak dari awal rasa persatuan dan kesatuan ya. Itu karena apa? Di sana di Museum Pemuda itu awalnya adalah tempat kos para pelajar ya. Tempat kos para pelajar yang dijadikan jadi base camp lah kalau mungkin sekarang ya. Jadi dijadikan base camp, dan di sana juga terjadi konferensi-konferensi yang menghasilkan, yaitu salah satunya cikal bakal dari Sumpah Pemuda ya. Kalian pernah mendengar Stopia? Belum ya, mungkin itu PR kita nanti ke depan ya. Nggak apa-apa. Lagunya Indonesia Raya pernah dengar? Siapa yang penciptanya lagu? Saskia WR Supratman. Karena di sana pertama kali dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Bahkan belum jadi negaranya ya waktu itu. WR Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya. Oke, untuk itu baik. Ini udah jadi kelompok yang udah baku ya PPKN. Untuk kegiatan hari ini, kegiatan intinya silahkan kalau yang punya link diklik link video pembelajaran. Tapi kalau nggak ada, kita nonton bareng lah di sini ya. Oke. Silakan diperhatikan. Upaya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme memasuki sejarah baru dengan bangkitnya sejumlah pemuda mendirikan organisasi kepemudaan nasional. Diadakanlah Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926, di mana pesertanya terdiri dari organisasi yang bersifat kedaerahan seperti John Batak, John Islami Tenggelam, John Sumatera Muda, dan lain-lain. Selain itu juga turut hadir para pimpinan pelajar Indonesia.
didirikan oleh Jenderal Kalangan Banteng. Saat itu Subondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Kemudian Muhammad Yani menyatakan ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan inovasi. Rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Oscar Bioskop membahas masalah pendidikan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Waya Supraman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan hasil kelulusan kongres. Berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku dokumen negara yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, udah ya. Untuk wawasan awal dan ini buku panduan ya, silakan tiap kelompok ya. Silakan dibuka bab 4. Silakan dibuka bab 4 halaman 69. Oke. Videonya kita tambah lagi. Sambil dilihat di sana. Ya. Sumpah Pemuda merupakan sumpah atau janji yang telah diikrarkan oleh para pemuda di bumi pertiwi ini, bahwasannya sebagai putra-putri Indonesia harus mengakui atas tanah air, bangsa dan bahasanya. Dalam Sumpah Pemuda ini, para pemuda bersumpah bahwa Indonesia adalah tanah air tumpah darahnya, serta bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan seluruh tanah airnya. Di dalam video kali ini kita akan membahas sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda I. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi itu lebih banyak diikuti oleh golongan tua. Oleh karena itu, para pemuda selalu ingin menggalang kekuatan yang merupakan pencerminan aktivitas para pemuda. Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut membicarakan masalah pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Terselenggaranya Kongres Pemuda I tidak terlepas dari adanya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 di Indonesia telah mulai didirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, tetapi peresmiannya baru pada tahun 1926. Anggota-anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar sekolah tinggi yang ada di Jakarta dan Bandung. Para pemuda ini kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuan Kongres Pemuda I ini adalah yang pertama, membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia, memajukan paham persatuan kebangsaan, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda di seluruh Indonesia, seperti John Java, John Sumatera Nembon, John Ambon, Sekarukun, John Islamanembon, John Minahasa, dan John Bata. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Panitia M.K. Brani meminta perhatian peserta untuk mencari cara menyatukan semangat nasional di kalangan pemuda. Muhammad Yani menyampaikan pemikirannya tentang bahasa persatuan. Dalam pidatonya pada tanggal 2 Mei 1926 yang berjudul Kemungkinan-Kemungkinan Masa Depan Bahasa dan Sastra Indonesia,
yang meyakini bahwa dari sekian banyak bahasa yang dipakai oleh suku bangsa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Jawa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan. Namun, yang yakin bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda 1 itu antara lain: yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan ada dan kedaerahan Nikolot dan lain sebagainya. Jadi, para peserta memang menyadari bahwa pada saat itu masih sulit untuk membentuk kebudayaan tekad dalam perjuangan mencapai cita-cita nasional. Kongres Pemuda 2. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda 2 berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda 2 berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dalam 3 tahap rapat. Rapat pertama berlangsung di Gedung Katolike John William Bond di Waterloo, sekarang Lapangan Banteng, kemudian dipindahkan ke Australia Bioscope di Collins Spring, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara, dan kemudian Gedung Keramat 106 baru dipakai untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat. Kalau pada bulan April 1926 telah berlangsung Kongres Pemuda 1 yang bisa dikatakan belum berhasil sesuai dengan diharapkan, maka dalam Kongres Pemuda 2 ini Silahkan sambil dilihat buku. Ya, itu ada di buku sama. Tidak dapat dikatakan gagal total karena telah berhasil meletakkan dasar-dasar persatuan. Tujuan Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut: melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia, dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama Sabtu 27 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung Katolike John William Bond atau GOC, Waterloo, sekarang Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua Subondo Dede Puspito berharap konferensi ini akan memperkuat semangat persatuan di bidang pemuda. Pertemuan kedua Minggu tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung Pos Jawa Bioskop, membahas masalah pendidikan. Dan yang ketiga, acara dilanjutkan dengan pertemuan ketiga yang dilaksanakan di Jalan Keramat Raya 106. Sulamia menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Dari rapat pertama hingga rapat ketiga, Kongres Pemuda 2 ini menghadirkan 15 pembicara yang membahas berbagai tema. Di antara pembicara yang dikenal antara lain Subondo Jojo Puspito, Muhammad Yamin, Siti Sundari, Purnomo Wulan, Sarmidi Mangunkarso, dan Sunario. Sebelum Kongres Pemuda 2, para pemuda sudah menggelar kongres pertamanya pada tahun 1926. Tabrani Suryo Wicitro, salah satu tokoh penting dari Kongres pertama, peserta Kongres pertama, sudah bersepakat menjadikan bahasa Melayu bagi bahasa persatuan. Akan tetapi pada saat itu, Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagasan Yamin tentang penggunaan bahasa Melayu. Menurut Tabrani, kalau nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu juga harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu. Setelah Kongres Pemuda 2, sikap pemerintah kolonial biasa saja. Bahkan Van der Plas, seorang pejabat kolonial untuk urusan negara jajahan, menganggap remeh Kongres Pemuda itu dan keputusan-keputusannya. Van der Plas sendiri menertawakan keputusan Kongres untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengingat bahwa sebagian pembicara dalam Kongres itu justru menggunakan bahasa Belanda dan bahasa daerah. Subondo sendiri, meskipun didaulat sebagai pemimpin sidang dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia, terlihat kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik. Akan tetapi, apa yang diperkirakan oleh Van der Plas sangatlah melesat. Sejarah telah membuktikan bahwa Kongres itu telah menjadi api yang mencetuskan persatuan nasional bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme.
Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secari kertas yang dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam kongres itu pula, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.F. Supratman dikumandangkan di depan banyak orang peserta kongres. Teks Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya diikrarkan di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Setelah mengetahui sejarah Sumpah Pemuda tadi, sekarang apa sih makna Sumpah Pemuda itu sendiri? Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia telah dilahirkan. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialis. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda untuk memulihkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama-sama. Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda terkandung dalam 3 isi penting dalam sejarah, yaitu bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. Apapun makna dan pengertiannya, satu hal yang pasti adalah bagaimana momen ini harus dijadikan sebagai titik untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian tadi penjelasan mengenai sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Fitriani, sampai jumpa. Punya orang. Udah? Ada pertanyaan? Itu walaupun sambil ngantuk, silahkan lihat LKPD ya, LKPD yang sudah dibagikan. Sok ditunggu link LKPD-nya. Tiap kelompok satu aja ya yang mengerjakan, yang lain mendiskusikan ya, menyesuaikan apa yang kalian lihat sekarang, dan dipandu ada acuannya, di sana ada buku ya. Sudah? Ya, ampun dikampung. Yuk. Kita sedikit agak mepet waktunya. Silakan dibagikan link LKPD-nya, diisi bareng-bareng ya, per kelompok nanti. Ya, 1 orang saja per kelompok. Kan di situ ada namanya ya. Nama kelompok boleh, kasih kelompok apa? Boleh. Silakan kelompoknya. 1 orang aja, 1 kelompok. Boleh, apalah, silakan didiskusikan. Udah? Nama kelompok kalian sok bikin aja, dadakan aja nggak apa-apa ya. Yuk, silakan aja. Nggak apa-apa nama kelompok. Yang lainnya silahkan dilihat di sana ya. Yang lainnya silahkan dilihat di situ. Udah? Hah? Iya. Di situ ada panduan-panduannya ya.
Ada nggak? Oke. Yang kalian diskusikan itu termasuk harus di mana tempat Sumpah Pemuda dilaksanakan, ya. Harus ada. Apa itu Jong Japa, Jong Ambon, Jong Serebes dan lain sebagainya, ya. Lalu kenapa para pemuda itu merasa penting untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda? Siapa yang menyusun Sumpah Pemuda? Dan terakhir, di era sekarang apa isi dari Sumpah Pemuda tersebut yang masih relevan, ya. Satu kelompok satu, ya. Satu, silahkan mau kelompok apa saja, bebas. Boleh. Sok. Yang satu orang nyatet, ya. Yang lain nggak usah pakai itu, langsung aja di situ di handphone, ya. Silahkan. Terus nama-namanya juga kan ada diminta di situ, nama orangnya. Dah? Kira-kira tahu maksudnya? Tahu maksudnya kira-kira? Oke. Di situ juga kan udah ada penjelasan di LKPD, ya. Yang bukan itu, ya. Yang bukan sumatif ya. Yang kelompok. Kan ada dua, ya, ada yang sumatif, ada yang kelompok. Ya. Oke, mungkin untuk tambahan. PPKN kelas 8 bab 4 dalam lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa dahulu Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Kegiatan kerja roti dan tanam paksa itu menyengsarakan rakyat Indonesia. Namun, tidak semua orang Belanda itu serakah seperti itu. Ada beberapa politisi pemerintahan kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik, yaitu Baron van Hove, Frans van der Putte, dan Mr. C.T. van Velden. Ketiganya ada di buku sama. Itu bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Hindia Belanda dan Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah kerajaan Belanda memberikan balas jasa, sehingga pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Politik etis itu menyasar 3 bidang utama, yaitu pendidikan berupa akses pendidikan bagi bumi putra, pertanian berupa pembuatan irigasi pertanian, kependudukan berupa transmigrasi penduduk. Nah, karena adanya akses pendidikan ini yang walaupun terbatas hanya untuk kalangan bumi putra tertentu, lahirlah kalangan terpelajar. Kalangan terpelajar ini secara intensif membangkitkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia, sehingga muncul banyak organisasi pergerakan seperti Jamiatul Khair, Sahadat Islam, Budi Utomo, Indonesia Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Dalam selang waktu yang tidak lama dan berjalan seiring lahirnya organisasi pergerakan, lahir pula organisasi-organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatera Rendon, Jong Batak, Jong Islamiyah Rendon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Dari yang awalnya organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan, akhirnya muncul kesadaran dari para tokoh pemuda pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Nah, kesadaran ini dicoba diwujudkan dalam pelaksanaan Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia.
Setelah Kongres Pemuda pertama, lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kemudian, disepakati akan digelar Kongres Pemuda kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Ada 3 tempat yang digunakan untuk melaksanakan kongres ini. Hari pertama itu bertempat di Gedung Katolike John Bond, Lapangan Banteng. Kemudian hari kedua itu bertempat di Gedung Os Java Bioskop yang sekarang itu Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 hingga tengah hari. Kemudian sore hari pertemuan dilanjutkan di Gedung Indonesia Lobis Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta, sekarang disebut dengan Museum Sumpah Pemuda. Nah, dari Kongres Pemuda 2 ini lahirlah Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Soekarno. Deklarasi Sumpah Pemuda disambut dengan pekik semangat para pemuda. Pada kesempatan itu pula diperdengarkan pertama kali lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Selanjutnya kita bahas ke nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Ada beberapa nilai luhur dalam Sumpah Pemuda, yaitu nilai persatuan, rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa, semangat persaudaraan, mengutamakan kepentingan bangsa, menerima dan menghargai perbedaan, serta semangat gotong royong dan kerja sama. Selanjutnya, Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Kita sebagai generasi penerus yang hidup di era reformasi, tentu saja harus bisa juga ikut berkontribusi untuk bangsa. Masalah apa nih yang harus kita selesaikan? Ada beberapa masalah bangsa di era reformasi yang perlu kita pikirkan rencana kontribusinya, yaitu masalah pendidikan, kemiskinan, dan kedaulatan pangan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya belajarlah, gunakan imajinasi kalian, gunakan hati nurani kalian, dan gunakan istri kalian. Kalian akan menemukan langkah tepat untuk menyelesaikan PR yang belum terselesaikan tersebut. Bukan PR kalian. Kita yang lebih baik. Bagaimana negara ke depan dan akan menjadi apa negeri ini, semuanya ada di tangan kalian sebagai generasi penerus. Nah, yang mungkin cukup sekian. Terima kasih telah. Oke, udah. Silahkan diskusikan lagi. Barusan mah hanya arahan, ya. Oke. Udah. Ayo. Ada kan di situ arahannya, termasuk arahannya. Ayo. Silakan, boleh kalian cari inspirasi dari YouTube, boleh. Nah, itu juga sebenarnya linknya udah ada ya. Cuma mau beres-beres ya. Jangan pakai IE ya. Jangan pakai IE. Yang pakai kecerdasan buatan. Itunya nyarinya. Nyari boleh silakan di browsing boleh. Ayo, enak mah yang seorang itu mulai. Nah, barusan udah dikasih contoh kan videonya? Ada di situ, di buku juga ada. Iya, sebisanya. Udah nggak bakalan nyuruh yang nggak bisa. Yuk. Ayo diskusi. Duaan we itu.
Mulai. So. Ayo. Ayo diskusi gimana? Dari awal kan tadi kan videonya dari mulai perjuangan ya, sejarahnya. Yang mana itu? Nomor berapa? Udah cuma satu. LKPD-nya jangan yang sumatif ya. Jangan yang sumatif, yang kelompok. Ada yang satu lagi, bukan yang sumatif. LKPD-nya jangan yang sumatif. Bukan. Bukan yang itu, bukan yang itu. Nggak apa-apa, itu simpen aja nanti edit lagi. Kan ada dua, Bapak ngirim. Oh, berarti salah pada kali ya dah. Yuk, silahkan. Kan tadi jangan yang sumatif. Ya. Ulang dalam hati. Ulang Nggak apa-apa, nanti itu deh, itu aja. Jangan yang sumatif, jangan yang sumatif. Ulang lagi. Ada lagi, ada dua. Ini diisi nggak? Hah? Yang itu juga harus diisi. Ini dulu. Boleh, yang itu dulu. Mau yang sumatif dulu? Ini dulu. Yang kelompok dulu, yang kelompok. Semacam lubang di rumah sadar. Dua lagi. Kelompok. Hah? Gimana Bapak teh? Ya udah. Udah, itu mah selesaikan dulu atau itu. Ya. Yang kelompok mah yang satu lagi itu teh Pak. Harusnya yang itu nanti ada presentasi. Itu mah nggak ada presentasi pribadi. Ya, itu mah personal, jadi semua nanti. Ya udah sok, berarti yang lainnya juga sama ngisi. Cuma nanti yang ada presentasi yang itu kan, yang kelompok. Itu mah sumatif, Bu. Iya, sumatif. Sok. Share lagi linknya, share lagi. Yang itu tunda dulu, yang sumatif ganti linknya. Tapi yang membantu diisi. Ya harus nanti. Nanti. Nggak apa-apa, sok itu dulu. Ulang. Yang kelompok dulu. Yang kelompok. Ya, yang kelompok dulu, yang kelompok. Ya, yang kelompok dulu. Pantesan nggak nyambung Bapak tadi. Masalahnya nggak bakalan nyambung karena itu pertanyaannya HOTS. Ya. High thinking apa? High order thinking. Silakan. Bedakan. Ayo. Udah? Ada nggak? Sesuai kan maksudnya? Jadi jangan yang sumatif. Atuh kenaon titah nonton video. Ya. Oke. Jangan yang sumatif dulu. Yang kelompok.
eta maneh nu nyatet saurang pan engke anu presentasi saha ya. Oke, di kelompok kan ada cara ngirim link. Nanti tanggapannya itunya di itu aja, jelaskan aja mulai kenapa terjadinya Sumpah Pemuda. Ya, itu Bapak tambahin lagi, takut kurang jelas penjelasan dari LKPD ya, bahwa itu kenapa kalian harus mampu menjelaskan ya sejarah terjadinya Sumpah Pemuda atau kebangkitan bangsa ya. Kan tadi videonya kebangkitan bangsa. Iya. Oke, ulang deh tah biar nyambung ya. PPKN dan paksa itu menyesarat. Kita tahu bahwa dahulu Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Kegiatan kerja rod dan tanam paksa itu menyengsarakan rakyat Indonesia. Namun, tidak semua orang Belanda itu sama seperti itu. Ada beberapa politisi pemerintah kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik, yaitu Baron Kampel, Hans van der Putting, dan Mr. J.T. van der Velde. Ketiganya menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Belanda itu ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Hindia Belanda atau Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah kerajaan Belanda memberikan balas jasa, sehingga pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Politik etis itu menyasar 3 bidang utama, yaitu pendidikan berupa akses pendidikan bagi bumi putra, pertanian berupa pembuatan irigasi pertanian, kependudukan berupa transmigrasi penduduk. Sambil dicatat boleh. Karena adanya akses pendidikan ini yang walaupun terbatas hanya untuk Dipoto boleh biar nanti kalian lebih enak. kalangan terpelajar ini Ya, foto biar nanti kalian enak nggak itunya ya. sehingga muncul banyak organisasi pergerakan seperti Jawa atau Kalian, Serikat Dalam Islam, Uri Nomor, Cepati, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Dalam selang waktu yang tidak lama dan berjalan seiring lahirnya organisasi pergerakan, lahir pula organisasi-organisasi kepemudaan seperti Jom Java, Jom Sumatera Ambon, Jom Batak, Jom Islamiyah Ambon, Jom Celebes, Jom Ambon, dan Jom Minahasa. Dari yang awalnya organisasi tersebut masih bersifat daerah, akhirnya muncul kesadaran dari para tokoh pemuda pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Nah, kesadaran ini dicoba diwujudkan dalam pelaksanaan Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Setelah Kongres Pemuda pertama, lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kemudian, disepakati akan digelar Kongres Pemuda kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Ada 3 tempat yang digunakan untuk melaksanakan kongres ini. Hari pertama itu bertempat di gedung Katolik John Millen Bond, lapangan Banteng. Kemudian hari kedua itu bertempat di gedung Os Java Bioskop yang sekarang itu Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 hingga tengah hari. Kemudian sore hari pertemuan dilanjutkan di gedung Indonesia Club Louis Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta, sekarang disebut dengan Museum Sumpah Pemuda. Nah, dari Kongres Pemuda 2 ini lahirlah Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Naskah Sumpah
Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugandok. Deklarasi Sumpah Pemuda disambut dengan kita sebagai generasi penerus yang hidup di era emas tentu saja harus bisa juga ikut berkontribusi untuk bangsa. Masalah apa nih yang harus kita selesaikan? Ada beberapa masalah bangsa di era reformasi yang perlu kita pikirkan rencana kontribusinya, yaitu masalah pendidikan, kemiskinan, dan kedaulatan pangan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya belajarlah, gunakan imajinasi kalian, Lagi gunakan naon hati lagi. kalian, dan gunakan insting kalian. Kalian akan menemukan langkah tepat untuk menjelaskan PM yang belum terselesaikan tersebut demi mewujudkan Indonesia tercinta yang lebih baik. Bagaimana negara ini ke depan dan akan menjadi apa negeri ini, semuanya ada di tangan kalian sebagai generasi penerus. Nah, yang mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, udah? Kahartos. Udah, mengerti maksudnya. Jadi teh nyambung ya sama yang tadi. Sok, silahkan. Udah? Kalau udah dikirim ya udah. Sebenarnya yang barusan itu adalah kesimpulan, ya. Kesimpulan. Sengaja Bapak keluarkan kesimpulannya. Udah? Yang lain? Belum. Pantesan atau tadi pagi. Bener ini. Tinggal siapa yang udah berarti presentasi ya. Sebentar lagi lah ya waktunya. Berapa menit lagi?
Tidak. Tidak. Satu kelompok Pan itu mah. Iya. Ah itu mah buat nanti itu mah. Ya. Yang satu kelompok mah yang itu tuh. Ya, yang ini nih. Udah. Udah. Jadi siapa yang mau presentasi pertama? Ayo, kelompok mana? Kelompok Kariut. Kelompok Kariut, Pak. Silahkan. Udah belum? Sambil jalan, karena waktunya kita hanya 5 menit lagi. nggak nyampe sih. 15 menit berarti kali 4 kelompok film majalah. Nah, Pak. Ya. Langsung ke presentasi. Presentasikan aja, silahkan. Mangga ke depan di situ aja. Ya. Yang ini mah yang nyatet sendiri ya. Oh ada. Oke, udah. Iya, presentasikan di depan itu kan audiennya. Ya boleh dari perkenalan. Kita mau kenal. Kenalkan. Hasil dari pengamatan kelompok. Sebuah pemuda merupakan bagian dari hasil Kongres Pemuda II yang digelar pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kegiatan tersebut kemudian mengucapkan bersama-sama oleh seluruh perwakilan organisasi pemuda yang hadir dengan Kongres Pemuda II yang kemudian menghasilkan sebuah pemuda sebenarnya telah direncanakan sejak lama. Sekian dari kelompok saya bersama dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari yang lain? Kayaknya ya yang tadi bolehlah sama Bapak. Yang barusan sebenarnya itu hanya menceritakan segitu aja ya. Terlalu pendek. Ya, terlalu pendek. Justru tadi yang ada video 1, ada video 2 ya. Video 1 hanya menelaah, video 2 menelaah juga sama ya, menganalisis. Dan itu semua bersumber pada buku siswa. Yang kita inginkan kalian mampu menceritakan. Ya, menceritakan mulai dari apa. Padahal tadi udah dikasih contoh rangkumannya yang di video yang ketiga ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Terima kasih untuk, silakan kasih aplaus untuk Regu Kararidut. Silakan yang lain. Lanjut. Yuk. Mangga, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sumpah Pemuda merupakan salah satu program bersama dalam sejarah perjuangan PKI Indonesia. Pada 21 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal ini mengingat Sumpah Pemuda diselenggarakan pada tanggal 20 pada 26 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan hasil kita dari Kongres Pemuda II dan digelar di atas pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kelompok mana? 2 kelompok apa? Nggak pakai nama. Kelompok 2 saja. Silahkan. Kelompok Karidut mau ini? Hah? Karidut.
Ayo Kariut, ada komentar mengenai hasil diskusi kelompok 2? Tidak. Oke. Yang barusan udah mulai ada sedikit wawasan untuk penelaahan dari materi yang dilihat ya. Udah ada sedikit tambahan sedikit ya. Dan itu menjadikan poin plus dari kelompok 2 ya. Mulai perjalanan sejarahnya mulai kelihatan ya. Kalau yang tadi belum, hanya menyatakan seperti itu saja gitu ya. Oke, lanjut untuk kelompok berikutnya. Silakan. Sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari yang lain? Hanya bagus saja. Kelompok 2, kelompok berapa barusan? Kelompok 3. Juniah ya? Juniah. Oke. Juniah, silakan dilanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kok yang terakhir jadi balik lagi? Oke. Ada tanggapan dari yang lain? Tidak. Oke, gini aja. Karena waktu kita juga terbatas ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita simpulkan saja ya dari apa yang barusan kalian suguhkan ya. Oke. Sebenarnya tadi udah Bapak kasih kesimpulan ya untuk acuan kalian ya. Dan ini kesimpulan yang kita bahas kali ini ya. Yang pertama ya, beberapa politisi pemerintah kerajaan Belanda ya, henteu sarua kabeh. Tidak sama semua mempunyai mental penjajah. Ya. Tapi ada diantaranya adalah Baron van Hopper, lalu ada Frans van de Putte dan Mr. Siti van de Panter. Ya, ketiga tokoh politik ini
walaupun orang Belanda, dia menyoroti kebijakan pemerintah Belanda terhadap Hindianya ya. Yaitu waktu itu adalah terhadap rakyat Indonesia ya. Mereka mendesak pemerintah Belanda memberikan balas jasa sehingga pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis. Politik etis ya. Yang disebut dengan balas budi ya. Apa itu politik etis? Ya. Ini politik etis yang dihadirkan oleh Belanda, dihadiahkan lah seolah-olah hadiah ini untuk Indonesia, yaitu ada pendidikan, pertanian dan kependudukan ya. Pendidikannya tentunya orang-orang pribumi yang orang asli Indonesia itu diperbolehkan untuk belajar. Maka di sana hadirlah tokoh-tokoh para pelajar ya. Di pertanian juga irigasi dibangun. Terus juga di kependudukan ada perataan pendudukan dengan pola transmigrasi. Lanjut, pergerakan dari tadi, dari pemuda terpelajar ya, itu akan ada pergerakan. Yang pertama itu Jamiatul Tauhid ya, Jamiatul Kahir. Lalu ada Serikat Dagang Islam Budi Utomo, Indis Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Yang ini yang kedua dari terakhir itu sering kalian dengar ya, dan masih eksis sampai sekarang. Oke, itu diduduki oleh para tokoh-tokoh tua ya. Terus para tokoh-tokoh mudanya ya, ini para tokoh mudanya mendirikan satu organisasi, yaitu ada Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Batak, Jong Islamitenbon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Ini terbentuk dengan kedaerahan ya. Lamun di Pasir Panjang mah aya naon? Bajret deh. Masalah kebiasaan sehari-hari. Jadi Bapak pengennya ke itu, tapi ini hari masih serius. Yuk, lanjut. Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ada pertama dan kedua. Yang pertama itu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Yang kedua adalah Kongres Pemuda 27 sampai 28 Oktober ya. Dan ini bertempat di gedung Kothalik Jonggolin Bon di Lapang Banteng. Ini terjadi perpindahan di hari kedua ya, bertempat di gedung Ots Japa Bioskop. Bioskop pun bisa dijadikan tempat untuk berdiskusi ya. Piraku di sekolah tuh bisa. Yang ketiga ini adalah sore harinya dilanjut lagi di Gedung Indonesia Clubhouse Jalan Kramatra ya, sekarang itu menjadi Museum Sumpah Pemuda. Dan dari kongres kedua tersebut menghasilkan naskah yang ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugondo, yaitu pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa satu, bahasa Indonesia. Itu yang dihasilkan dari kongres kedua. Nggak ada yang ketiga. Lalu nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan,
rela berkorban, cinta tanah air, semangat persaudaraan, mengutamakan kepentingan bangsa, menerima dan menghargai perbedaan. Jadi jangan sampai perbedaan menjadi hambatan, ya. Makanya Bapak selalu mengulang, PPKN itu adalah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut lagi, balik. Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Era sekarang ya. Bagaimana kalian menyikapinya? Dan ini sebenarnya hanya kita ngacunya dari sejarah Sumpah Pemuda. Yang pertama itu tumpuannya dari pendidikan. Maka selanjutnya penuntasan kemiskinan, dan ketiga adalah kedaulatan pangan. Ya, itu mengacu pada titik tolak sejarah perjuangan kebangkitan nasional. Begitu hari ini materi yang akan kita bahas. Bukan kita bahas, kita simpulkan ya. Adapun mungkin tindak lanjut dari pertemuan ini, nah baru yang link kedua disuguhkan. Ya, udah ya? Tapi nggak apa-apa. Ya, udah, nanti boleh dikerjakan di rumah saja, ya, untuk yang sumatifnya. Karena waktu kita tidak cukup untuk mengerjakan di sini, ya. Untuk terakhir, coba berdiri semuanya. Atau Mei? Neida, silakan dipimpin untuk membacakan Sumpah Pemuda. Ayo. Diikuti. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Tapi ingat, yang link tadi silahkan isi di rumah, ya, di rumah. Bolehlah kalian. Tadi juga kita belajar di sini membrowsing, ya, browsing aja. Silahkan jawab. Kenapa sedikit agak jelimet? Karena kita menggunakan soalnya soal HOTS, berbasis HOTS, ya. Sedikit agak jelimet. Oke, untuk terakhir silakan Fajri untuk berdoa supaya sampai di rumah kita selamat. Ya. Tempat duduk siap gerak. Sebelum pulang berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih ya. Yuk. Oke, mangga. Nggak apa-apa. Besok aja.